Allah ceritakan dalam Al-Quran. Falamma ja'ahum ma'arafu. Ketika datang Nabi yang mereka sudah kenal sebelumnya, kafaru bih. Mereka ingkar kepadanya. Mereka tidak mempercayainya. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau mengakui dia? Hasadan, dengki, baghyam bainahum. Tidak bisa menerima. Kami maunya dia keturunan dari Ishak. Kenapa yang datang ini keturunan dari Ismail? Hanya beda 2 jalur saja mereka tidak mau terima. Sedangkan kita di Nusantara ini ada orang Jawa, orang Sunda, orang Minangkabau, orang Batak, orang Bugis, orang Makassar, orang Banjar. Semuanya menerima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa ada di antara kita ini yang mengatakan, saya nggak mau nerima Nabi Muhammad karena dia orang Arab? Nggak ada. Kita semuanya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji Nabi SAW, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, masuk surga. Enak sekali. Berzina, masuk surga. Mencuri, masuk surga. Masuk cuman ya antrian belakangan-belakangan. Sedangkan kita selalu berkata tidak masuk antrian, tidak transit dan tidak delay. Makanya kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya ada ungkapan salah seorang ulama, jangan minta masuk surga karena semua umat Muhammad SAW pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka karena tidak semuanya selamat dari neraka. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak mau minta masuk surga. Tetap minta masuk surga. Idza sa'altumullah, kalau kamu minta doa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang paling tinggi. Jangan minta masuk surga, ya Allah masukkan aku ke surga, emperan pun gak apa-apa. Jangan, minta surga yang paling tinggi, surga Jannatul Firdaus. Tapi nampaknya masjid kita ini Masya Allah, tabarakallah, dalam masjid aja udah tinggi, apalagi di surga nanti. Mereka yang berada di atas. Orang yang di atas ini 2 kemungkinan. Karena di surga masuk yang paling tinggi atau datang terlambat. Insya Allah semuanya baik. Amin. Nah, akhirnya setelah diberitakan di mana-mana, iklannya sudah duluan, banner dengan balehonya sudah diumumkan bahwa akan datang seorang nabi yang paling hebat, yang paling mulia. Dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Barulah dia datang ke alam nyata. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu datang ujuk-ujuk. Nabi itu datang, sebelum datang sudah diberitakan sejak Adam. Diberitakan di Musa, diberitakan oleh Isa, diberitakan oleh ahli kitab, diberitakan oleh pendeta-pendeta, diberitakan oleh Bahira. Baru dia datang dalam bentuk yang nyata. Maka jangan dikatakan, kok tiba-tiba dia jadi nabi ya? Mana ada cerita tiba-tiba jadi nabi? Tiba-tiba itu menunjukkan tidak ada terencana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul utusan Allah adalah direncanakan sebelum terciptanya alam semesta. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan Allah karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau nama dia tidak disebut dalam sholat, sholat tidak sah. Kalau ada yang tidak menyebut nama dia dalam sholat, sholatnya batal. Makanya dalam sholat kita katakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nama dia disebut. Kalau saya nggak mau sebut nama dia Pak Ustadz, Allahumma sholli ala Adam. Enggak sah sholatnya. Mesti nama Muhammad SAW disebut. Setelah disebut nama Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu di rakaat pertama ada juga yang menyebut nama selain Muhammad.
Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Itu bukan nama Ustadz, itu nama Allah. Al-Ahadus Somad, itu nama Allah. Sedangkan yang ini adalah hambanya. Maka disebut Abdus Somad. Ini hambanya, hamba Allah. Bukan hamba setan. Bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan. Maka namakanlah anak kita yang mendekatkan kepada Allah. Hamba, hina, rendah, tak ada apa-apanya. Tapi ketika hamba itu disandingkan dengan nama Allah, maka dia pun ikut mulia. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Enggak saya sebut. Dia sebut, oh nama dia. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak menyebut nama dia. Alhamdulillah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. 4 rukun khutbah sudah disebut. Alhamdulillah sudah. Ayat sudah. Wasiat takwa sudah. Doa sudah. Tiba-tiba khotib menutup khutbahnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Maka jamaah mesti angkat tangan. Khotib, ada satu yang belum kau sebut. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi banyak jamaah sekarang nggak bisa gitu, nggak bisa komplain. Kenapa? Oh, khotib sedang khutbah dia. Maka dengar baik-baik khutbah. Mohon maaf jamaah, Jumat ini tidak diadakan sholat Jumat karena khotib nggak ada. Kok bisa terjadi? Laki-laki wajib bisa jadi khotib. Maka ketika pengumuman dari masjid mengatakan tidak ada sholat Jumat karena tidak ada khotib, maka mesti naik satu orang ke atas. Saya bisa jadi khotib. Naik ke atas 5 rukun khutbah. Naik ke atas, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal musliman. Duduk. Karena khutbah mesti 2 kali. Habis itu naik lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal musliman.